Aku membawa HP suamiku yang rusak untuk diperbaiki, dan sampai detik itu, aku masih percaya hidupku cuma sedang lewat satu masalah kecil. Masalah teknis. Layar pecah, casing penyok, mungkin baterai yang ngadat. Hal sepele yang biasa terjadi pada orang yang terlalu sibuk, terlalu banyak notifikasi, terlalu sering menggenggam ponsel seolah itu bagian dari tubuh. Aku tidak tahu bahwa benda kecil yang retak itu adalah pintu. Pintu menuju kenyataan yang selama ini ditutup rapat oleh senyum, kebiasaan, dan kata, tenang saja. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar teman-teman nonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa biasa. Bahkan terlalu biasa. Sejenis pagi yang kalau aku putar ulang dalam ingatan, aku bisa merasakan detail kecilnya. Suara sendok menyentuh gelas, langkah kaki di lantai, dan aroma kopi yang menguar lembut dari dapur. Aroma kopi yang baru diseduh itu seperti tanda aman. Seperti pengingat bahwa rumah kami masih rumah. Bahwa hidup kami masih hidup. Bahwa aku masih seorang istri yang punya rutinitas dan pasangan yang pulang setiap malam. Di dapur, wangi sabun setelah mandi bercampur dengan wangi kopi. Raka, suamiku, keluar dari kamar mandi sambil mengusap rambutnya dengan handuk. Dia memakai kaos rumahan yang sudah agak pudar, kaos yang sering kupakai untuk bercanda. Kamu kelihatan kayak mahasiswa lagi. Dia tertawa kecil. Tawa yang dulu selalu meyakinkanku bahwa lelaki ini, laki-laki yang sama yang kupilih untuk jadi tempat pulang. Dia mendekat, mengecup keningku. Cepat, hangat, dan terasa otomatis. Seperti kebiasaan yang dilakukan tanpa berpikir. Dulu aku suka itu. Karena kebiasaan adalah tanda rumah. Tapi pagi itu, entah kenapa, aku merasakan sesuatu yang rapuh di baliknya. Seperti ada retak halus di kaca yang kalau tidak diperhatikan, tidak terlihat. Tapi kalau mata sudah terlanjur menangkapnya, retak itu mengganggu setiap pantulan. Kami duduk di meja makan, membicarakan akhir pekan, film yang ingin kami tonton, makanan yang ingin kami coba, obrolan ringan yang mengisi sunyi. Obrolan pasangan yang seharusnya membuat aku tenang. Dan memang, kalau aku menutup mata, semuanya bisa terlihat sempurna. Sampai aku membuka mata lagi dan melihat satu hal kecil. Ponsel Raka. Dia meletakkannya terbalik. Layar menghadap meja. Aku menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Karena menatap terlalu lama berarti aku mengakui dalam kepala bahwa aku curiga. Dan aku tidak mau menjadi istri yang hidup dalam kecurigaan. Tapi kebiasaan kecil itu bukan hanya sekali. Sudah beberapa minggu. Dulu Raka santai. Ponselnya ditaruh sembarangan. Kadang di dekat piring, kadang di sofa, kadang bahkan tertinggal di kamar mandi. Dan aku yang meneriaki dia sambil tertawa. Raka, kamu mau tinggalin hidupmu di toilet? Sekarang tidak. Sekarang ponsel itu selalu dekat. Selalu dalam jangkauan. Selalu layar menghadap bawah. Seperti ada sesuatu yang harus disembunyikan dari mata siapapun. Terutama mataku. Kalau ada panggilan masuk saat kami sedang bicara, tangannya refleks menutup layar. Atau dia berdiri, berjalan menjauh, menjawab di tempat yang tidak bisa kujangkau. Kerjaan, katanya singkat. Kerjaan. Kata itu seperti pintu yang ditutup perlahan di wajahku. Pintu yang membuat aku merasa, bukan bagian dari hidupnya lagi. Padahal aku istrinya. Aku mencoba percaya. Aku memaksa diri percaya. Karena aku mencintainya. Dan karena aku tahu, pernikahan adalah latihan percaya. Kalau aku mulai meragukan setiap hal kecil, maka aku akan hidup dengan rasa lelah yang tidak ada ujungnya.
Tapi kebiasaan lain membuat keraguan itu tumbuh seperti jamur di sudut ruangan gelap. Raka mulai sering mengunci diri di ruang kerja sampai larut malam. Padahal dulu, kami selalu tidur bersama. Dulu, kalau aku sudah lebih dulu mengantuk, Raka akan ikut rebahan sambil memelukku dan bilang, "Besok aja lanjut kerjaannya." Sekarang tidak. Sekarang aku sering terbangun dan menemukan sisi tempat tidur kosong. Seolah-olah ada jarak baru yang pelan-pelan terbentuk di antara kami. Jarak yang tidak bisa kuukur dengan meteran, tapi bisa kurasakan dengan kulit. Suatu malam, aku terbangun pukul 2. Udara dingin. Lampu kamar redup. Dan dari balik tirai aku melihat bayangan di balkon. Raka berdiri membelakangi kamar, telepon di telinganya, berbisik tegang. Aku tidak mendengar apa yang dia katakan. Tapi dari bahunya yang kaku, dari caranya menunduk, dari tangannya yang menekan pelipis, aku tahu, itu bukan telepon biasa. Saat dia sadar aku melihatnya, dia buru-buru mematikan panggilan, masuk lagi ke kamar, dan tersenyum seolah semuanya normal. "Klien," katanya cepat. "Ribet. Beda zona waktu." Aku mengangguk. Aku menepis semuanya. Aku menelan keraguan itu seperti menelan pil pahit yang harus diminum demi menjaga damai. Karena aku tidak mau jadi perempuan yang menuduh tanpa bukti. Karena aku percaya, cinta harus diberi ruang. Sampai pagi itu. Pagi itu, semuanya pecah. Dan bukan hanya ponselnya. Kami berdiri di balkon lantai 2. Matahari baru naik. Hangatnya menyentuh daun-daun tanaman gantung yang aku rawat seperti aku merawat hidupku. Pelan-pelan, sabar, berharap tumbuh indah. Aku menyiram tanaman. Raka bersandar di pagar balkon, ponsel di tangan, matanya menempel ke layar seolah ada sesuatu yang menghisap seluruh dirinya. Aku bicara soal rencana makan malam. Dia tidak menjawab. Aku mengulang. Masih tidak menjawab. Aku mendekat, setengah bercanda. Karena bercanda adalah cara paling aman untuk menyeberang ke wilayah curiga tanpa terlihat mencurigai. "Serius banget? Kamu chat sama siapa sih?" Dan reaksinya, seperti orang yang baru tertangkap basah melakukan dosa. Dia terlonjak kaget. Nyaris berteriak. Tangannya menyentak menjauh dariku seperti aku adalah ancaman. Seperti aku hendak menyentuh api. Gerakan itu cepat, kasar, dan tidak terkendali. Dan ponsel itu, benda kecil yang selama ini jadi sumber kecurigaanku, terlepas dari tangannya. Terbang sepersekian detik. Memantul sekali di pagar balkon. Lalu jatuh. Aku dan Raka terpaku. Suara retakan itu terdengar memuakan saat ponsel menghantam lantai teras di bawah. Hening. Aku menahan napas. Aku menunggu amarahnya. Aku menunggu makian, teriakan, penyesalan, apapun. Karena itu ponsel mahal. Karena pekerjaannya ada di situ. Karena orang normal akan panik. Aku bahkan sudah menyiapkan kalimat maaf di kepala. Tapi Raka cuma diam. Aku memanggil namanya pelan. "Raka, maaf. Aku nggak sengaja." Perlahan dia menoleh. Tidak ada amarah. Yang kulihat justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kelegaan. Seolah-olah ponsel yang jatuh itu bukan kerugian, melainkan penyelamatan. Dia menghela napas panjang. Napas yang seperti ditahan berminggu-minggu. Napas orang yang baru saja lolos dari sesuatu. "Sudahlah," katanya pelan. "Udah rusak." Suara itu terdengar aneh. Bukan suara marah. Bukan suara sedih. Suara yang kosong tapi lega. Seperti orang yang baru membuang sesuatu yang tidak ingin dia pegang lagi. Kami turun ke teras. Ponsel itu hancur berantakan. Layarnya pecah seperti sarang laba-laba. Rangkanya bengkok. Tidak mungkin diselamatkan.
Aku berjongkok untuk memungutnya. Tapi Raka menahan tanganku. Enggak usah, Naya, katanya cepat. Biarkan aja. Nanti aku beli yang baru. Tapi datamu. Suaraku gemetar. Kerjaanmu, kita bawa ke servis. Minimal selamatkan datanya. Enggak perlu. Potongnya. Terlalu cepat. Aku udah backup ke cloud. Lupakan aja. Ada jeda kecil. Dan di jeda itu, ada sesuatu yang berdesis di dadaku. Ketidakpercayaan. Karena aku tahu Raka. Dia bukan tipe orang yang santai kehilangan data. Dia bukan tipe orang yang menganggap ponsel hanya ponsel. Tapi dia bertingkah seolah benda itu harus musnah. Dia mengambil ponsel hancur itu, masuk ke dapur, dan tanpa ragu membuangnya ke tempat sampah di bawah wastafel. Seolah itu hanya sisa makanan. Bukan alat yang menyimpan hidup digitalnya. Dan yang paling membuatku takut, dia tampak lebih ringan setelah itu. Sepanjang sisa pagi, Raka bersenandung. Dia mandi lagi. Dia mengajakku sarapan di luar. Dia tertawa. Aku ikut tertawa. Tapi rasanya seperti memakai topeng yang terlalu ketat. Di balik senyuman, ada satu pertanyaan yang menggerogoti. Mengapa dia begitu lega ponsel itu hancur? Apa yang ada di dalamnya? Yang membuatnya senang benda itu musnah? Saat Raka akhirnya berangkat untuk mengurus bisnis, aku berdiri sendirian di dapur. Suara pintu mobilnya, suara mesin menjauh, semuanya terdengar seperti suara yang mengumumkan, kamu sendirian dengan kecurigaanmu sekarang. Tatapanku tertahan pada lemari di bawah wastafel. Aku merasa seperti pengkhianat. Aku merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu kalah oleh rasa takut. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu lemari. Menggapai ke dalam tempat sampah. Mengangkat ponsel hancur itu. Bodinya dingin. Tajam. Pecahan kaca kecil menggores kulitku. Aku mendesis menahan sakit. Aku membersihkannya dengan tisu, membungkusnya dengan kain lap, dan memasukkannya ke dalam tasku. Aku tahu harus kemana. Sepupuku, Dion, punya toko servis ponsel kecil di mal pusat kota. Dia tipe orang yang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah dianggap mati. Perjalanan ke sana terasa seperti selamanya. Aku menatap lampu merah terlalu lama, mendengar klakson terlalu keras, merasa setiap orang di jalan seperti tahu aku sedang melakukan sesuatu yang salah. Dan di kepalaku ada dua skenario yang bertarung. Kalau ternyata tidak ada apa-apa, aku akan jadi istri paling buruk. Tapi kalau ada sesuatu, maka kelegaan di wajah Raka pagi itu bukan kebetulan. Aku tiba di toko Dion. Lampu neon menusuk mata. Etalase penuh casing warna-warni, kabel, dan kotak-kotak kecil. Dunia servis yang biasanya terasa lucu dan remeh, tiba-tiba terasa seperti ruang operasi. Dion sedang membongkar laptop ketika melihatku. Hei, Nai. Tumben mampir. Ada apa? Aku tidak bisa basa-basi. Aku mengeluarkan bungkusan kain itu dari tas, meletakkannya di meja kaca, dan membukanya. Mata Dion membelalak. Astaga, ini jatuh dari mana? Balkon. Jawabku pelan. Suara aku seperti tercekik. Dion, tolong. Aku menelan ludah. Ini ponsel Raka. Bisa selamatkan data apapun dari sini. Dion menatap ponsel itu. Lalu menatapku. Senyumnya menghilang, digantikan ekspresi serius. Dia melihat sesuatu di mataku, kepanikan yang tidak bisa kusembunyikan. Ini parah. Nai, katanya jujur. Tapi, aku coba. Dia membawa ponsel itu ke ruang kerja belakang. Pintu tertutup. Dan aku ditinggalkan sendirian di ruang tunggu yang dingin. Aku duduk. Berdiri. Duduk lagi. Aku mondar-mandir.
Setiap detik terasa seperti jarum. 10 menit. Hanya 10 menit. Tapi rasanya seperti 10 jam. Aku mencoba menyiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk. Perselingkuhan. Pesan mesra. Foto-foto. Itu akan menyakitkan. Tapi itu rasa sakit yang masuk akal. Namun, jauh di dalam dada, ada perasaan lain yang jauh lebih gelap. Kelegaan Raka, bukan kelegaan pria yang takut ketahuan selingkuh. Itu kelegaan pria yang baru saja lolos dari bencana. Dan kalau itu benar, maka aku baru saja menyalakan lampu di ruangan yang seharusnya tetap gelap. Aku mondar-mandir di depan toko Dion seperti orang kehilangan arah. Mataku berpura-pura menelusuri casing ponsel yang tergantung rapi. Warna pastel, motif kartun, tulisan lucu, semuanya terasa tidak pada tempatnya. Dunia kecil di etalase itu begitu ringan. Begitu biasa. Sementara dunia di dalam kepalaku seperti hendak runtuh. Aku berdiri. Duduk. Berdiri lagi. Tanganku berkeringat. Punggungku dingin. Setiap kali pintu toko terbuka dan tertutup, jantungku melonjak. Setiap suara langkah terasa seperti ancaman. Aku bahkan sempat mengangkat ponselku, berniat menelepon Raka. Hanya untuk mendengar suaranya. Hanya untuk memastikan bahwa semuanya masih normal. Tapi jariku berhenti di layar. Apa yang akan kukatakan? Aku sedang membongkar ponselmu yang kamu buang. Aku menurunkan ponsel itu. Napasku terasa pendek. 10 menit. Hanya 10 menit. Tapi waktu di ruang tunggu itu seperti membentang tanpa ujung. Jam dinding berdetak terlalu keras. Setiap detiknya terasa menekan, seolah sedang menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak ingin ku terima. Aku sedang menatap kosong ke arah eskalator di seberang lorong mal ketika pintu ruang kerja Dion terbuka. Aku tidak mendengar langkahnya keluar. Tiba-tiba saja dia sudah berdiri di sampingku. Aku menoleh, siap melihat wajahnya tersenyum kecut dan berkata, "Tenang, Nay. Cuma chat biasa." Atau bahkan, aku nggak nemu apa-apa. Tapi ekspresi Dion menghentikan semua harapan itu. Wajahnya pucat. Bukan pucat orang kaget biasa. Tapi pucat orang yang baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Matanya melebar. Bibirnya sedikit terbuka. Napasnya terlihat pendek. Dia tidak tersenyum. Dia tidak menyapaku. Dia langsung mencengkeram lenganku. Cengkeramannya keras. Terlalu keras untuk sekadar menarik perhatian. Aku meringis pelan. "Ikut aku," bisiknya cepat. Tanpa menunggu persetujuanku, dia menarikku menjauh dari toko. Kami melewati pelanggan lain. Melewati orang-orang yang tertawa, yang berbicara, yang hidup normal. Beberapa orang menoleh ke arah kami. Tapi Dion tidak peduli. Dia menyeretku ke ujung koridor mal. Ke sudut yang lebih sepi. Dekat tangga darurat. Tempat yang terasa dingin dan tertutup. Tempat yang tidak biasa didatangi orang kecuali dalam keadaan terdesak. Di sana, Dion menghentikan langkah. Dia menoleh cepat ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang lain. Lalu dia mendorongku perlahan ke dinding. Bukan kasar, tapi tegas. Kedua tangannya memegang bahuku. Matanya menatap langsung ke mataku, seolah memastikan aku benar-benar memperhatikannya. "Nay," katanya lirih tapi mendesak. "Dengar aku baik-baik. Jangan potong ucapanku. Jangan bertanya dulu." Nada suaranya membuat perutku menciut. "Lakukan saja apa yang aku bilang." Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. "Oke," bisikku. Aku mengangguk pelan. "Blokir semua kartu ATM kamu," katanya cepat. "Semua rekening atas namamu. Sekarang."
Aku mengerjap bingung. Kenapa? Dan ganti kunci rumahmu. Lanjutnya, tidak menjawab pertanyaanku. Hari ini. Jangan tunggu besok. Kunci. Suaraku bergetar. Kenapa kunci? Dion, ini soal apa? Soal uang. Pikiranku masih berusaha mencari alasan logis. Mungkin utang. Mungkin penipuan. Mungkin bisnis Raka bermasalah. Raka punya utang? Tanyaku, hampir berbisik. Dion menggeleng. Perlahan. Ini bukan soal utang, katanya. Dan bukan soal uang saja. Matanya memerah. Nai, ini jauh lebih buruk. Kata-kata itu seperti air dingin yang dituangkan ke tengkukku. Lututku terasa lemas. Apa? Bisikku. Apa yang kamu lihat? Aku merasakan air mata mulai menggenang, tapi aku memaksanya bertahan. Aku butuh jawaban. Dion menarik napas panjang, lalu merogoh sakunya. Dia mengeluarkan ponsel. Ponsel Raka. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi layar itu menyala meski retak di banyak tempat. Cahaya dari layar yang pecah itu terasa menyilaukan. Tangannya gemetar saat membuka sebuah folder. Nai, katanya lagi. Suaranya lebih pelan sekarang. Apapun yang kamu lihat, tarik napas dulu. Dia memutar layar ponsel itu ke arahku. Aku menunduk. Awalnya aku tidak mengerti apa yang kulihat. Itu bukan galeri foto. Bukan aplikasi chat. Bukan email. Itu folder file. Dengan nama yang sederhana. Terlalu sederhana. Dan di dalamnya, aku melihat diriku sendiri. Foto KTP-ku. Jelas. Tajam. Foto kartu keluarga. Foto halaman depan buku tabunganku. Foto pasporku. Jantungku berhenti berdetak. Itu. Suaraku hampir tidak keluar. Itu aku. Tanganku refleks ingin meraih ponsel itu, tapi Dion menahannya. Belum selesai, katanya. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. Kenapa? Kenapa dia simpan semua ini? Tanyaku, lebih pada diri sendiri. Dion menggeser layar. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah dokumen. Judulnya membuat dunia di sekitarku seperti menjauh. Surat kuasa. Namaku tercetak rapi di bagian atas. Bukan tulisan tangan. Bukan coretan. Diketik resmi. Font. Seolah-olah aku sendiri yang memintanya dibuat. Memberikan kuasa penuh kepada Raka untuk menjual rumah kami. Aku merasa lantai di bawah kakiku menghilang. Di bawah dokumen itu, ada satu file gambar. Spesimen tanda tanganku. Sempurna. Presisi. Sama persis. Ya Tuhan, bisikku. Kakiku benar-benar goyah. Aku pasti sudah jatuh kalau Dion tidak menahan pundakku. Masih ada lagi, katanya. Suaranya berubah. Lebih keras. Lebih dingin. Dia membuka aplikasi pesan yang bahkan aku tidak tahu Raka memilikinya. Aplikasi dengan sistem keamanan berlapis. Tidak ada ikon mencolok. Tidak ada nama aneh. Hanya satu percakapan. Kontaknya hanya satu huruf. J. Pesan terakhir masuk beberapa menit lalu, saat ponsel itu terhubung ke Wi-Fi toko Dion. Aku membaca. Dan seluruh suara di mal lenyap. Bagus. HP-nya sudah hancur. Sesuai rencana. Lakukan tahap akhir malam ini. Pastikan dia tertidur pula saat kita kosongkan semuanya. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Tahap akhir. Malam ini. Tertidur pulas. Aku tidak merasakan tanganku. Tidak merasakan kakiku. Aku bersandar ke dinding tangga darurat. Dingin beton merembes menembus punggungku.
Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dingin yang menyebar di dalam darahku. Tidak, bisikku. Ini salah. Ini pasti salah. Aku menatap Dion, mataku memohon. Kamu kenal Raka, kataku terbata. Dia baik. Dia nggak mungkin. Dia suamiku. Dion tidak menghindar. Dia menatapku dengan mata yang penuh rasa iba. Aku juga berharap begitu, katanya pelan. Tapi ini bukan kebetulan, Nay. Dia menarik napas, lalu berkata, saat aku bongkar ponselnya, aku lihat hardware-nya. Ada kartu SD kedua. Disembunyikan di balik slot SIM. Aku menggeleng lemah. Folder yang berisi identitasmu itu ada di kartu SD tersembunyi itu. Lanjutnya. Bukan kiriman orang lain. Bukan jebakan. Dia yang mengumpulkannya. Dia yang menyimpannya. Air mataku akhirnya jatuh. Tapi, kenapa? Suaraku pecah. Kenapa menjual rumah? Itu hidup kita. Dion menggeleng frustrasi. Aku nggak tahu alasannya. Tapi aku tahu satu hal. Dia menatap lurus ke mataku. Kita nggak punya waktu. Pesan itu bilang, malam ini, lanjutnya. Nay, kamu dalam bahaya. Kata bahaya itu kini terasa nyata. Bukan lagi konsep. Bukan lagi kemungkinan. Bayangan Raka tersenyum pagi tadi melintas di kepalaku. Raka yang membuatkan kopi. Raka yang bilang akan masak makan malam. Perutku mual. Tertidur pulas. Gumamku. Apa? Apa dia mau meracuniku? Dion tidak menjawab. Tapi diamnya sudah cukup. Rasa cinta yang beberapa jam lalu terasa kokoh kini runtuh. Digantikan oleh horor yang membuatku ingin berlari. Tapi kakiku tidak tahu kemana. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku lirih. Dion menghela napas panjang. Wajahnya berubah. Bukan lagi sepupu panik, tapi teknisi yang terbiasa menghadapi situasi darurat. Pertama, katanya, aku cloning semua isi ponsel ini. Semua, termasuk kartu SD-nya. Ini bukti. Kedua, uangmu. Blokir semua akses ke rekening atas namamu. Ketiga, suaranya mengeras. Rumah. Kamu tidak boleh pulang dengan kunci lama. Tapi Raka. Dia pikir ponselnya hancur. Potong Dion. Dia pikir rencananya aman. Dia menatapku lama. Nay, ini bukan lagi soal pernikahan. Dia berhenti sejenak, lalu berkata pelan tapi jelas. Ini soal hidupmu. Aku berjalan menjauh dari Dion dengan langkah yang terasa asing. Seolah kakiku bukan lagi bagian dari tubuhku sendiri. Lorong mal terasa terlalu terang. Terlalu ramai. Terlalu hidup. Berlawanan dengan perasaanku yang seperti sedang dipadamkan. Aku masuk ke kamar mandi mal. Begitu pintu tertutup, dunia di luar langsung teredam. Suara air keran, dengungan AC, dan langkah kaki orang lain terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Aku menatap cermin. Perempuan yang menatap balik ke arahku terlihat seperti aku, tapi juga bukan aku. Wajahnya pucat, matanya merah dan kosong. Bibirnya bergetar tipis. Tapi ada satu hal baru di sana. Tatapan itu tidak lagi sepenuhnya takut. Ada sesuatu yang keras mulai tumbuh di baliknya. Aku menyalakan keran dan membasuh wajah dengan air dingin. Air itu menusuk kulit, membuatku tersentak, dan aku bersyukur akan rasa sakit itu. Rasa sakit membuatku sadar bahwa aku masih hidup. Naya, bisikku pada bayanganku sendiri, kamu tidak boleh panik. Karena panik berarti mati. Aku menarik napas panjang. Dalam, perlahan. Seperti orang yang sedang menyelam dan tahu bahwa oksigen terbatas.
Perempuan yang tadi pagi menyeduh kopi dengan senyum naif sudah tidak ada. Yang tersisa sekarang adalah perempuan yang tahu suaminya mungkin sedang menghitung jam menuju kematiannya. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah yang kupaksakan tenang. Di depan toko Dion, dia sedang melayani pelanggan lain. Tertawa kecil. Bercanda. Seolah tidak ada apa-apa. Dunia harus terlihat normal. Saat melihatku, dia menyelipkan sebuah kantong belanja kertas ke tanganku. Ini tipe terbaru, katanya dengan suara cukup keras untuk didengar orang sekitar. Semoga suamimu suka. Aku menangkap maksudnya. Aku ikut tersenyum tipis. Makasih, Dion. Di dalam kantong itu, ada kotak ponsel baru. Dan di dalam kotak itu, terselip rapi, hard drive kecil berisi semua bukti yang bisa menyelamatkan atau mengakhiri hidupku. Aku berjalan keluar dari mall. Tapi aku tidak menuju parkiran. Aku berbelok ke lobi hotel yang terhubung langsung dengan mall. Tempat ramai. Tempat aman. Tempat orang-orang tidak memperhatikan satu perempuan yang duduk sendirian dengan wajah pucat. Aku duduk di sofa empuk dekat jendela. Di sekelilingku, ada pebisnis yang mengetik laptop, pasangan yang tertawa kecil, turis yang membawa koper. Kehidupan berjalan normal, dan kontras itu membuat dadaku nyeri. Aku mengeluarkan ponsel. Tanganku gemetar begitu hebat sampai aku salah memasukkan PIN 2 kali. Tenang, bisikku. Tenang. Aku menutup mata sebentar, lalu mencoba lagi. Berhasil. Langkah pertama, uang. Aku menelepon bank pertama. Suara mesin otomatis yang ceria menyambutku, terlalu ceria untuk situasi seperti ini. Aku menekan 0 berulang kali sampai akhirnya operator manusia menjawab. Saya kehilangan dompet, kataku, memaksa suaraku terdengar panik. Saya mau blokir semua kartu saya. Sekarang. Pertanyaan demi pertanyaan menyusul. Nama gadis ibu kandungku. Tanggal lahir. Nomor rekening. Aku menjawab semuanya sambil terus melirik jam di ponsel. Setiap detik terasa seperti pasir yang jatuh dari jam pasir. Setelah bank pertama selesai, aku langsung menelepon bank kedua. Lalu ketiga. 3 bank. 13 menit. Rasanya seperti 3 jam. Apakah ibu yakin ingin membekukan semuanya? Tanya operator terakhir. Ya, jawabku tegas. Sekarang. Saat telepon ditutup, bahuku langsung terasa berat. Seperti baru saja mengangkat beban besar sendirian. 1 langkah selesai. Langkah kedua, kunci. Aku membuka Google dan mengetik tukang kunci 24 jam dengan jari gemetar. Aku menekan nomor pertama yang muncul. Halo, bisa ganti kunci rumah sekarang? Tanyaku. Bu, kalau sekarang mungkin sore. Tidak. Potongku, nadaku berubah dingin. Ini darurat. Aku berhenti sejenak, lalu berbohong tanpa ragu. Anak saya terkunci di dalam rumah. Hening di seberang. Aku menambahkan, saya bayar 3 kali lipat. Tapi harus sekarang. 30 menit. Uang selalu bicara. Oke, Bu. Kirim alamat. Aku mengirim alamat rumahku. Tanganku gemetar saat menekan tombol kirim. Seolah dengan itu aku baru saja menutup pintu lama dan membuka pintu baru yang belum ku kenal. Aku menuju parkiran. Kantong belanja di kursi penumpang terasa berat, padahal isinya kecil. Beratnya bukan karena benda, tapi karena kenyataan yang disimpannya. Aku menyalakan mobil. Perjalanan pulang seharusnya 20 menit. Hari itu terasa seperti melintasi benua. Setiap mobil warna perak membuat jantungku melonjak. Setiap motor yang mendekat membuatku refleks melihat spion. Apakah itu Raka? Apakah dia sudah pulang?
Apakah dia curiga? Pikiranku berlari tanpa henti. Kenangan-kenangan muncul tanpa diundang. Liburan kami. Cara Raka menggenggam tanganku saat ibuku meninggal. Suaranya yang menenangkan. Apakah semua itu palsu? Atau apakah manusia memang bisa mencintai dan mengkhianati di waktu yang sama? Aku teringat hari kami menandatangani dokumen KPR. Raka menyodorkan kertas dan berkata, "Tinggal tanda tangan di sini, sayang." Aku tanda tangan tanpa membaca. Karena aku percaya. Sekarang kepercayaan itu terasa seperti kebodohan paling mahal dalam hidupku. Aku berbelok ke jalan rumah. Perutku mulas karena tegang. Dan di sana, aku melihatnya. Van putih. Tukang kunci sudah tiba. Kakiku hampir lemas karena lega. Aku memarkir mobil dan berlari kecil menghampirinya. "Tolong cepat, Pak." Pria itu mungkin melihat ketakutan di wajahku, atau mengingat janji bayaran 3 kali lipat, karena dia langsung bekerja tanpa banyak bicara. Suara bor menggerinda silinder kunci lama terdengar nyaring. Aneh rasanya, suara yang biasanya mengganggu, kini terdengar seperti musik. Aku berdiri di teras, mataku tak lepas dari ujung jalan. Menunggu. Menakutkan. Saat kunci baru hampir terpasang, ponselku bergetar. Namanya muncul di layar. Raka. Jantungku berhenti berdetak. Aku menatap layar itu terlalu lama sampai tukang kunci menoleh. Bu. Aku tersentak. Aku harus menjawab. Aku mengangkat telepon. "Halo, sayang," kataku. Suaraku kupaksa naik sedikit, dibuat ceria. "Nai, kamu di mana?" Suaranya terdengar hangat. Normal. Seperti biasa. Itu yang paling mengerikan. "Aku baru dari mall," jawabku. "Ada sedikit drama. Aku beliin kamu ponsel baru." Aku merasa bersalah. Hening sejenak. Lalu dia tertawa kecil. "Kamu nggak perlu begitu." Aku tahu. Tapi aku tetap mau. "Kamu sekarang di mana?" "Di jalan pulang." "Bagus," katanya. "Aku juga. Kita mungkin sampai barengan. Aku masak makan malam spesial." Tertidur pulas. Kata itu terngiang lagi di kepalaku. "Iya," jawabku. Aku nggak sabar. Telepon ditutup. Tukang kunci menyerahkan satu set kunci baru yang masih mengilap. Yang lama sudah tidak bisa dipakai. "Bu." Aku membayar. Lebih dari yang dia minta. Van itu pergi. Dan hampir bersamaan, sebuah sedan perak muncul dari tikungan. Raka. Mobilnya berhenti di belakang mobilku. Dia keluar dengan senyum yang sama. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa pulang. Tapi sekarang, senyum itu terasa seperti topeng. "Kamu pucat," katanya sambil mendekat. Dia merapikan rambutku. Sentuhannya membuat kulitku merinding. Aku menggenggam kunci baru di saku. Logamnya menekan telapak tanganku. Raka mengeluarkan kunci lamanya. Dia memasukkannya ke lubang kunci. Klik. Tidak berputar. Dia mencoba lagi. Lebih keras. Klik. Klak. Aneh. Gumamnya. Aku menarik napas. "Ini saatnya." "Maaf, Al," kataku sambil tersenyum gugup. Aku ganti kunci. Senyumnya menghilang. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Kemarahan dingin. Cepat. Terkendali. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Dompetku hilang di mall," kataku cepat, memainkan peran. "Ada kunci cadangan di sana." Aku panik. Dia menatapku lama. Menilai. Menghitung. "Dan rekening?" tanyanya. Aku blokir semua. Hening.
Lalu topeng itu kembali terpasang. Dia memelukku. Kamu melakukan hal yang benar. Pelukannya terasa seperti sangkar. Ayo masuk, katanya. Kamu harus tenang. Aku masak sesuatu yang enak. Aku melangkah masuk ke rumahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu tidak lagi terasa aman. Aku meletakkan kantong belanja di meja ruang tamu dengan gerakan hati-hati, seolah di dalamnya bukan hanya ponsel baru, tapi juga detonator yang bisa meledakkan segalanya jika aku salah bersikap. Ini, kataku ringan, mengangkat kotak ponsel itu. Buat kamu. Raka menoleh. Matanya sekilas menyapu kotak itu, lalu kembali ke wajahku. Senyumnya muncul. Senyum yang rapi, terlatih, dan entah kenapa, tidak pernah benar-benar menyentuh matanya. Kamu benar-benar membelikanku yang baru, katanya. Nada suaranya hangat, tapi ada jarak tipis yang tak bisa kujelaskan. Kamu nggak perlu sejauh ini. Aku merasa bersalah, jawabku. Itu saja. Dia mengangguk singkat, lalu berjalan ke dapur. Aku mengikutinya beberapa langkah, lalu berhenti. Aku ingin tetap bisa melihat setiap gerakannya, tanpa terlihat mencurigakan. Biar aku bantu, kataku saat dia membuka kulkas. Duduk saja, katanya lembut, tapi tegas. Nada yang sama seperti saat dia bilang percaya saja padaku. Kamu kelihatan capek. Aku duduk di kursi meja makan. Dari posisiku, aku bisa melihat dapur dengan jelas. Aku bisa melihat tangan Raka bergerak, mengambil bahan, menyiapkan talenan, mengasah pisau. Setiap tek pisau menyentuh talenan membuat bahuku menegang. Aku sedang menyaksikan seseorang yang kucintai, menyiapkan makan malam. Dan di saat yang sama, aku sedang mengawasi seorang pria yang berniat mengakhiri hidupku. Dia mengeluarkan daging steak, mahal, tebal, segar, asparagus, mentega, bawang putih. Makan malam yang sempurna. Makan malam yang biasanya hanya kami buat saat merayakan sesuatu. Aroma mentega dan bawang putih mulai memenuhi ruangan. Biasanya aroma itu menenangkan. Membuatku lapar. Membuatku merasa di rumah. Malam ini, aroma itu membuat perutku mual. Raka bergerak efisien. Tenang. Seperti orang yang tahu persis apa yang dia lakukan. Tidak tergesa. Tidak gugup. Seolah malam ini hanyalah satu lagi rutinitas rumah tangga. Dia menata dua piring dengan rapi. Presentasi ala restoran. Daging diiris sempurna. Sayur ditata simetris. Dia membawa piringku lebih dulu. Meletakkannya tepat di hadapanku. Makan selagi hangat, katanya, lalu duduk di seberangku. Aku menatap piring itu. Indah. Menggoda. Mematikan. Tanganku gemetar saat memegang garpu. Aku memotong sepotong kecil daging. Sangat kecil. Lebih kecil dari biasanya. Aku memasukkannya ke mulut, mengunyah perlahan, dan berusaha keras menahan refleks untuk memuntahkannya. Oh, tunggu, kata Raka tiba-tiba sambil berdiri. Aku lupa anggurnya. Jantungku berdebar lebih cepat. Dia berjalan ke rak anggur, membelakangiku. Aku mengawasi punggungnya. Bahunya yang dulu terasa aman kini tampak seperti dinding. Ini dia, pikirku. Inilah saatnya. Aku memperhatikan tangannya. Setiap gerakan kecil terasa seperti ancaman. Dia membuka botol anggur merah mahal. Botol yang kami simpan untuk momen spesial. Pop. Suara gabus yang terlepas terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Dia mengambil 2 gelas kristal. Menuang anggur dengan gerakan mantap. Tidak ada tumpahan. Tidak ada ragu. Dia membawa 2 gelas itu ke meja. Meletakkan satu di samping piringku.
Untuk kita, katanya sambil mengangkat gelasnya. Untuk masa depan kita. Masa depan. Kata itu seperti pisau yang berputar di dadaku. Aku ikut mengangkat gelas. Senyum tipis kupaksakan. Aku tidak akan meminumnya, kataku dalam hati. Aku tidak akan memakan ini. Kenapa diam saja? Tanyanya lembut. Makan. Aku harus mencari alasan. Cepat. Ponselku, kataku tiba-tiba. Kayaknya aku tinggal di mobil. Mungkin ada yang nelpon soal dompetku. Dia langsung berdiri. Biar aku ambilkan. Tidak. Jawabku terlalu cepat. Aku menelan ludah, memperbaiki nada suaraku. Aku sekalian mau ambil charger. Ponsel barumu juga perlu diisi, kan? Dia menatapku lama. Tatapan yang mengukur. Menilai. Menghitung apakah kebohonganku masuk akal. Sebentar saja, kataku sambil mengangkat piringku. Keporsinya kebanyakan buatku. Aku berjalan ke dapur. Begitu membelakanginya, kakiku hampir menyerah. Aku menyalakan keran air sekeras mungkin. Suaranya menenggelamkan segalanya. Dengan gerakan cepat dan kasar, aku menyekop daging dan sayuran dari piringku ke kantong sampah di bawah wastafel. Tangan gemetar. Napas memburu. Aku menutup kantong itu dan menimpanya dengan sisa sampah lain. Aku membasahi piring sedikit agar terlihat seperti sudah dimakan. Lalu kembali ke meja dengan wajah yang kupaksakan tenang. Sudah? Tanyanya. Iya. Dia menatap piringku sekilas. Mengangguk puas. Sekarang minum anggurnya, katanya sambil mengangkat gelasnya sendiri. Aku mengambil gelasku. Dan saat cahaya lampu makan memantul di dasar gelas, aku melihatnya. Serbuk halus berwarna keputihan. Tidak larut sempurna. Menempel di kristal seperti debu. Darahku membeku. Itu bukan imajinasiku. Itu nyata. Aku mengangkat gelas itu ke bibirku. Pura-pura menyesap. Membiarkan cairan menyentuh bibir. Tapi tidak masuk ke mulutku. Enak? Tanyanya. Ada harap di suaranya. Enak, bisikku. Aku meletakkan gelas itu kembali, lalu memegang keningku. Aku pusing. Dia langsung berdiri. Kamu nggak apa-apa? Mungkin stres, kataku. Aku ke kamar mandi sebentar. Aku berjalan cepat ke kamar mandi utama. Mengunci pintu. Begitu sendirian, kakiku nyaris roboh. Aku menyalakan keran. Membasuh wajah. Air dingin tidak cukup mengusir satu kalimat yang terus berputar di kepalaku. Tertidur pulas. Dia sedang menunggu obatnya bekerja. Aku mengeluarkan ponsel. Jari-jariku terbang di layar. Dion. Aku di rumah. Dia mencoba meracuniku. Ada serbuk di gelas anggur. Aku pura-pura pusing dan mengunci diri di kamar mandi. Aku butuh tahu siapa J. Seka. Aku menekan kirim. Ketukan di pintu. Naya? Suara Raka terdengar khawatir. Terlalu khawatir. Kamu nggak apa-apa? Iya. Jawabku. Suaraku kubuat lemah. Cuma mual. Tolong jangan masuk. Hening sejenak. Aku menahan napas. Ponselku bergetar. Pesan dari Dion. Tenang. Aku sedang lacak. Ada kalender tersembunyi. Pertemuan rutin tiap Rabu siang di kafe pusat kota. Aku cari tahu siapa J. Ketukan lagi. Lebih keras. Kamu lama. Aku diare. Aku berbohong. Tolong. Aku malu. Langkah kakinya menjauh. Aku menatap cermin. Wajahku pucat. Tapi ada sesuatu yang berubah di balik mata itu. Ketakutan perlahan mengeras.
menjadi tekad. Aku benar-benar bisa mati malam ini. Dan aku tidak akan membiarkannya. Aku masih berdiri di kamar mandi ketika ponselku bergetar lagi. Getaran itu terasa seperti sengatan listrik di telapak tanganku. Pesan dari Dion. Nai, aku sudah tahu siapa J. Kamu harus siap. Ini akan menyakitkan. Aku menutup mata. Ada bagian dari diriku yang sudah tahu jawabannya. Bahkan sebelum aku membacanya. Intuisi yang selama ini kuabaikan kini berdiri di depan pintu, menunggu untuk diakui. Ponselku bergetar lagi. J adalah Karin. Napas di dadaku berhenti. Dunia seakan menyempit, mengecil menjadi satu titik kecil di tengah kepalaku. Nama itu berputar, memantul, menabrak ingatan-ingatan lama. Karin, sahabatku. Orang yang memelukku saat aku menangis. Pengiring pengantinku. Perempuan yang selalu berkata, aku senang kamu dapat suami sebaik Raka. Tanganku gemetar hebat sampai aku harus menahan ponsel itu dengan kedua tangan. Pesan lain masuk. Aku kirim buktinya sekarang. Sebuah gambar muncul di layar. Foto 2 gelas sampanye di sebuah meja dekat jendela. Lampu kota menyala di belakangnya. Lokasi ditandai. Apartemen mewah di Kuningan. Aku mengenali foto itu. Aku bahkan pernah menekan like. Di bawahnya ada keterangan. Selangkah lagi menuju kebebasan kita. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa bernapas. Foto berikutnya muncul. Foto profil akun itu. Karin. Tersenyum manis ke kamera. Senyum yang sama yang dia berikan padaku minggu lalu saat kami makan siang. Sesuatu di dalam dadaku hancur total. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini pembantaian kepercayaan. Mereka bukan hanya ingin mengambil uangku. Mereka ingin menghapusku. Ponselku hampir terlepas dari genggamanku saat pesan Dion masuk lagi. Dia dalangnya. Raka terlilit utang besar padanya. Semua rencana ini ide Karin. Malam ini, mereka mau membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Bunuh diri. Kata itu dingin. Final. Aku menatap cermin. Wajah yang menatap balik tidak lagi terlihat seperti perempuan yang ketakutan. Yang kulihat adalah kemarahan. Kemarahan yang tenang. Dingin. Mematikan. Ketukan keras di pintu kamar mandi. Naya. Suara Raka kini berbeda. Tidak lagi lembut. Ada nada perintah. Buka pintunya. Kamu sudah lama. Aku menelan ludah. Ini titik tidak kembali. Aku pusing sekali. Kataku sambil membuka sedikit pintu. Aku membiarkan tubuhku terlihat goyah. Aku mau berbaring. Dia menatapku cepat. Matanya menyapu wajahku, posturku. Menghite. Biar aku bantu, katanya. Aku melangkah keluar dengan langkah terhuyung. Aku membiarkan berat tubuhku jatuh sedikit ke arahnya. Lalu perlahan menjauh, seolah ingin mandiri. Aku berjalan ke kamar tidur. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Begitu sampai di samping tempat tidur, aku menjatuhkan bantal, lalu menjatuhkan diriku sendiri ke lantai dengan suara gedebuk yang cukup keras. Aku tidak bergerak. Aku memejamkan mata. Mengatur napas. Pelan. Dangkal. Seperti orang yang kehilangan kesadaran. Langkah kaki cepat mendekat. Naya. Raka berlutut di sampingku. Tapi dia tidak memanggil namaku dengan panik. Hal pertama yang dia lakukan adalah meraih pergelangan tanganku, bukan untuk mencari denyut nadi, tapi untuk merasakan ketegangan otot. Aku menahan diri. Memaksa tubuhku lemas. Dia mengangkat kelopak mataku. Cahaya lampu menusuk, tapi aku membiarkan mataku kosong. Tidak fokus. Bagus, gumamnya pelan.
Bagus. Napas lega keluar dari mulutnya. Napas yang sama seperti pagi tadi di balkon. Napas seorang pria yang baru saja lolos dari bagian tersulit rencananya. Dia mengeluarkan ponselnya. Aku mendengar suaranya berubah. Bukan suara suami. Suara yang dingin. Penuh perhitungan. Dia sudah tidur, katanya. Bawa dokumennya. Waktunya beres-beres. Aku adalah mayat. Aku adalah istri penurut yang akhirnya tertidur pulas. Aku mendengar langkahnya menjauh. Suara piring dibereskan. Gelas anggur dibersihkan. Dia sedang menghapus jejak. Aku membuka mata sedikit. Hanya sedikit. Aku meraih ponselku yang kusembunyikan di bawah bantal. Pesan cepat untuk Dion. Dia menelpon Karin. Dia pikir aku pingsan. Mereka mulai tahap akhir. Bawa polisi. Balasan datang cepat. Aku di jalan. Polisi sudah siaga dekat kompleks. Aku bawa kamera alat rekam. Tahan sebentar lagi. Aku mengunci layar. Langkah kaki kembali mendekat. Raka masuk kamar. Aku menutup mata lagi. Dia mengangkat tubuhku dan melemparkanku ke atas tempat tidur. Bukan dengan lembut. Seperti barang. Dia menutupiku dengan selimut sampai dagu. Supaya terlihat alami. Supaya aku terlihat tertidur pulas. Aku mendengar laci dibuka. Bunyi botol obat. Aku mengerang pelan, berpura-pura setengah sadar. Naya, gumamku. Dia membeku. Aku haus. Dia mengumpat pelan. Tunggu di sini, katanya kesal. Jangan kemana-mana. Dia keluar kamar menuju dapur. Saat langkahnya menghilang, aku bergerak. Aku melompat turun dari tempat tidur tanpa suara. Berlari ke pintu belakang. Kunci baru. Aku membuka grendel. Dan di sana, Dion berdiri di kegelapan. Masuk, bisikku. Dia masuk cepat. Tepat saat itu, suara ketukan keras menggema dari pintu depan. Naya. Buka pintunya. Suara Karin. Darahku mendidih. Dion menatapku. Aku yang buka. Apa? Bisikku panik. Aku tiru suara Raka. Dari jauh cukup mirip. Katanya cepat. Kamu sembunyi. Aku berlari kembali ke kamar dan naik ke tempat tidur. Menjadi mayat lagi. Aku mendengar pintu depan terbuka. Langkah kaki masuk. Suara Karin terdengar dingin dan tidak sabar. Kenapa lama? Dia curiga. Jawab Dion, meniru suara Raka. Tapi sudah beres. Aku mendengar langkah mereka mendekat ke kamar. Jantungku berdentum keras. Pintu kamar terbuka. Aku mencium parfum Karin. Parfum yang pernah kuberikan sebagai hadiah. Dia mendekat. Jari-jarinya menyentuh pipiku. Kasihan, katanya. Dia benar-benar percaya kamu mencintainya. Aku menahan napas. Sekarang bagian akhir, kata Karin. Kita buat ini terlihat seperti bunuh diri. Aku mendengar tas dibuka. Api. Kematian. Dan saat itulah, suara sirene polisi meraung di luar. Karin terdiam. Apa itu? Teriaknya. Dion berdiri tegak. Permainan selesai, katanya dengan suara aslinya. Karin berbalik ke arahku. Dan aku membuka mata. Aku membuka mata. Tidak perlahan. Tidak ragu. Aku membuka mata tepat saat Karin menoleh ke arahku. Untuk sepersekian detik, wajahnya membeku. Senyum dingin yang tadi menempel rapi di bibirnya runtuh begitu saja, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih jujur, ketakutan. Kamu, katanya tercekat. Aku bangkit dari tempat tidur.
Bukan sebagai korban. Bukan sebagai perempuan lemah yang tertidur pulas. Aku berdiri tegak. Kaget? Tanyaku pelan. Suaraku tenang. Bahkan bagiku sendiri terdengar asing. Aku juga. Karin mundur satu langkah. Matanya liar. Tangannya masih menggenggam tas besar di sisinya. Tas yang kini aku tahu berisi dokumen palsu, stempel tanda tangan, dan rencana pembunuhan yang dia susun rapi seperti proyek kerja. Kamu seharusnya tidur, desisnya. Dan kamu seharusnya jadi sahabat, balasku. Hening. Udara di kamar terasa berat. Bau gas samar mulai tercium dari arah dapur. Tipis, tapi nyata. Seperti peringatan terakhir. Di belakang Karin, Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya hancur. Keringat membasahi pelipisnya. Matanya tidak lagi punya keberanian untuk menatapku. Kamu bilang ini satu-satunya jalan, katanya pada Karin, suaranya gemetar. Kamu bilang tidak akan ada yang terluka. Karin tertawa kecil. Tawa pendek. Sinis. Jangan naif, katanya. Semua jalan keluar selalu ada korban. Aku melangkah maju satu langkah. Mataku tidak lepas dari Karin. Sejak kapan? Tanyaku. Sejak kapan kamu mulai ingin hidupku? Karin menoleh padaku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia tidak berpura-pura baik. Sejak aku melihat betapa mudahnya kamu mempercayai orang, katanya. Sejak aku sadar kamu punya semua yang tidak pernah kumiliki, tanpa harus berjuang sekeras aku. Rumah ini, lanjutnya sambil menyapu ruangan dengan pandangan menghina, hidup ini seharusnya bisa jadi milikku. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena absurditasnya menyakitkan. Kamu tidak ingin hidupku, kataku. Kamu ingin menjadi aku. Wajah Karin mengeras. Diam, bentaknya. Tangannya merogoh saku. Aku melihat kilatan logam kecil. Korek gas. Raka tersentak. Karin, jangan. Aku sudah menyalakan gasnya, kata Karin tenang, hampir bangga. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Dia menekan korek itu. Klik. Percikan kecil muncul. Lalu mati. Tidak ada ledakan. Tidak ada api. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Karin menatap korek itu. Mencoba lagi. Klik. Klik. Tidak ada apa-apa. Matanya melebar. Gas belum mencapai kamar tidur. Konsentrasinya masih di dapur. Dia terlalu lama bermain peran. Terlalu percaya diri. Kamu terlambat, kataku. Saat itulah pintu depan didobrak. Polisi! Jangan bergerak. Suara keras itu mengguncang rumah. Dion berlari masuk ke kamar. Kamera kecil masih menyala di tangannya. Karin, katanya lantang. Semuanya terekam. Pengakuanmu. Rencanamu. Semuanya. Karin berteriak. Bukan teriakan panik. Teriakan marah. Kamu menjebakku. Dia melompat ke arahku. Aku sudah siap. Saat dia menerjang, aku berguling ke samping. Tubuhnya menghantam sandaran tempat tidur. Aku meraih lampu meja keramik dan mengayunkannya sekuat tenaga. Brak! Lampu itu menghantam bahunya. Karin menjerit kesakitan dan terjatuh. Dua polisi bersenjata masuk dan langsung menerjangnya. Jatuh ke lantai. Tangan di belakang kepala. Karin meronta seperti binatang terluka. Mencakar. Menggigit. Berteriak. Kalian tidak mengerti. Dia yang memaksaku. Sementara itu, dari arah lorong, terdengar suara bantingan keras. Raka. Polisi mendobrak pintu kamar mandi tamu. Raka terhuyung keluar.
Tangannya terangkat, air mata bercampur keringat di wajahnya. Bukan aku, isaknya. Tolong, bukan aku. Dia berlutut. Hancur. Polisi memborgolnya tanpa perlawanan. Di dapur, petugas lain berteriak, "Gas nyala! Matikan semua!" Kompor dimatikan. Jendela dibuka. Udara malam masuk membawa bau dingin, membersihkan bau kematian yang hampir saja menang. Karin akhirnya diborgol. Saat mereka menariknya berdiri, matanya terkunci padaku. "Kamu pikir kamu menang?" desisnya. "Dia tidak pernah benar-benar mencintaimu." Aku menatapnya tanpa emosi. "Dan kamu tidak pernah benar-benar menjadi siapa-siapa." Mereka menyeret Karin keluar. Raka dibawa menyusul. Dia tidak berani menoleh. Tidak berani mengucapkan namaku. Rumah itu penuh polisi. Bukti diambil. Gelas anggur. Dokumen palsu. Rekaman. Aku duduk di sofa, dibungkus selimut darurat. Tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena semua yang baru saja kulewati. Dion duduk di sampingku. Tangannya di bahuku. "Kamu selamat," katanya pelan. Aku mengangguk. Air mata akhirnya jatuh. Bukan air mata ketakutan, tapi pelepasan. Beberapa bulan kemudian, rumah itu terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih jujur. Raka dijatuhi hukuman penjara. Karin, dalang dibalik semuanya, mendapat hukuman seumur hidup. Aku tidak menjual rumah itu. Aku membersihkannya. Mengecat ulang. Mengganti semua kunci. Pagi itu, aku berdiri di depan pintu, memutar kunci baruku. Klik. Dulu aku mengunci pintu untuk menjauhkan orang lain. Sekarang aku menguncinya untuk melindungi diriku sendiri. Aku aman. Aku bebas.